بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحbihi wa man wala wa ba'd. Kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada kita dari nikmat luang dan kesempatan yang terkadang manusia lalai dari nikmat ini. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Ada dua nikmat yang manusia itu sering melupakan, melalaikan, yaitu nikmat waktu luang dan kesehatan. Untuk itu kita bersyukur kepada Allah, kita dipertemukan kembali untuk membahas ilmu fikih, yakni kita akan memulai membahas fikih muyassar fi dhil kitab was sunnah, fikih yang ringkas berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Disebutkan oleh para pendahulu kita yang soleh bahwasanya membahas fikih sangatlah utama, sampai dijelaskan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya majlis fikih khairu min ibadah sittina sanah. Majlis fikih itu lebih baik dari ibadah selama 60 tahun. Karena ketika seseorang beramal dengan ilmu, dengan fikih, maka amalnya akan diterima ketika dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, kita masuk kepada ta'riful fikih. Apa itu pengertian fikih? Al-fiqhu fil lughah al-fahmu. Fikih secara bahasa adalah pemahaman. Fikih secara bahasa adalah pemahaman. Wa minhu qaulullah ta'ala an qaumis Syu'aib. Sebagaimana telah dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang kaumnya Nabi Syu'aib ketika mereka meremehkan Nabi Syu'aib, bahwasanya Nabi Syu'aib bukanlah orang yang kuat atau memiliki pengaruh di kalangan kaumnya. Dan ini diantara salah satu sifat jahiliyah, yakni mereka menganggap bahwasanya kebenaran itu kalau diikuti oleh orang-orang yang kuat atau orang-orang yang berharta. Adapun agama kita menyelisihi dari apa yang diyakini oleh kaumnya Nabi Syu'aib ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan kaumnya Syu'aib, qalu ya Syu'aib ma nafqahu katsiran mimma taqul wa inna lanaraka fina dha'ifan walaula rahtuka larajamnaka wama anta alaina bi'aziz. Mereka kaumnya Syu'aib mengatakan, kami tidak banyak memahami tentang apa yang kau katakan, wahai Syu'aib. Sedang kenyataannya kami memandang engkau adalah seorang yang lemah di antara kami.
walaula rahtuka la rajamnaka, kalau bukan karena keluargamu tentu kami telah merajammu, sedangkan engkau bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami. Di dalam ayat ini dijelaskan di sana, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Wahai Shu'aib, kami tidak banyak memahami tentang apa yang engkau katakan. Nah, ini secara bahasa di situ ada ya perkataan nafqahu. Maka dari sini diambil secara bahasa makna fikih adalah al-fahmu, yakni pemahaman. Juga dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat ke-44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahun tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahun tasbihahum, akan tapi kamu tidak memahami tasbih mereka. Di sana disebutkan dalam ayat ini la tafqahun tasbihahum, ya, tapi kamu tidak memahami tasbih mereka. Tafqahun sebagai dasar bahwasanya fikih secara bahasa itu adalah pemahaman. Adapun secara istilah, wal fiqhu fil istilahi al ilmu bil ahkamis syar'iyyati al amaliyati al muktasabati min adilatiha tafsiliyah. Fikih ya secara istilah adalah al ilmu bil ahkami syar'iyyati al amaliyati, yaitu ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat yang sifatnya amaliyah atau amalan, sehingga fikih itu fokus kepada ahkam, yakni hukum-hukum, kemudian juga amaliyah, amal-amal ya dari apa yang diwajibkan di dalam agama ini maupun yang disunnahkan, atau yang sifatnya makruh, atau yang sifatnya ya haram, larangan, atau itu suatu yang mubah. Ya, ini fokus pembahasan fikih, yakni tentang hukum-hukum syariat dan amalan-amalan syariat, baik yang sifatnya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala atau amalan-amalan yang sifatnya hubungan antara makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wal fiqhu fil istilah al ilmu bil ahkami syar'iyyati al amaliyati al muktasabati min adilatiha at tafsiliyah. Maka ya fikih ini membahas tentang hukum-hukum syariat yang sifatnya amalan, ya, bukan pembahasan akidah atau keyakinan, atau bukan pembahasan tentang ya logika atau adat, tapi fikih fokus kepada hukum-hukum syariat dan amalan-amalan yang diajarkan dalam agama ini, ya, seperti bersuci, sholat, haji, ya, umrah, ya, bagaimana zakat, dan seterusnya. Kemudian fikih itu diambil dari dalil-dalil yang terperinci, al-muktasabati min adilatiha at-tafsiliyah. Fikih yang dimaksud di sini adalah diambil ya dari dalil-dalil yang terperinci, sehingga pembahasannya
ya fokus kepada amalan-amalan dan hukum-hukum dengan dalil-dalil yang terperinci. Nah, misalnya perintah-perintah sholat, maka diambil dalilnya wa aqimus sholat, atau perintah-perintah yang lainnya, ya, semuanya disertai dengan dalil-dalil yang terperinci. Nah, waqad yutlaq al-fiqhu alal ahkami nafsiha, dan kadang fikih itu dinamai dengan hukum-hukum itu sendiri. Sehingga kalau kita berbicara tentang fikih, maka ya secara umum dinamai dengan hukum-hukum. Ya, walaupun sebagian ulama menyebutkan bahwasanya fikih itu juga ya termasuk di dalamnya masalah akidah. Nah, tapi yang kita bahas di sini adalah ya fikih tentang hukum-hukum dan amalan-amalan yang sifatnya adalah tafsiliyah, yang dalil-dalilnya diambil dari Al-Quran dan Sunnah, ya, dengan pemahaman salaful ummah. Taib. Kemudian kita masuk kepada bagian yang kedua, yakni masdarul fikih al-asasiyah, yakni sumber dasar dari fikih di dalam agama ini, atau sumber-sumber hukum yang dijadikan landasan dalam amalan-amalan fikih. Nah, yang pertama adalah Al-Quran Al-Karim. Sumbernya adalah apa? Al-Quran Al-Karim sebagai sumber utama. Kemudian juga As-Sunnah Al-Mutahharah, yaitu hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang suci, yang sahih. Ini adalah sumber fikih. Nah, kemudian al-ijma', ya, yang ketiga adalah al-ijma', yaitu kesepakatan para ulama yang mereka menyepakati suatu perkara atau hukum dalam agama ini. Kemudian juga al-qiyas. Sehingga di sini jelas bahwasanya sumber-sumber fikih, ya, adalah apa yang disebutkan di sini, yaitu Al-Quran was sunnah, kemudian juga al-ijma' dan al-qiyas. Nah, maka ya fidna azakullah, tidak dibenarkan seseorang ketika dia berhukum dengan suatu hukum kemudian mengamalkan suatu amalan dalam keadaan ya tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, atau dia mungkin taklid buta, fanatik buta, yakni qabulu qaulil ghair min ghairi hujjah, menerima perkataan orang lain tanpa adanya hujjah. Maka dia harus kembalikan setiap ya keyakinannya, ucapannya, amaliyahnya kepada Al-Quran dan Sunnah serta hukum-hukum yang telah kita sebutkan tadi dengan dasar dalil yang sahih. Dan kita dilarang yakni taklid buta, karena ini ya merupakan daripada agamanya orang-orang jahiliyah. Disebutkan oleh para ulama, inna dinahum mabniyun ala usul a'damuha at-taqlid, karena sungguhnya agama mereka yakni orang-orang jahiliyah dahulu terbangun atas beberapa pondasi, dan yang paling utamanya adalah taklid buta. Maka kita dilarang ya taklid buta, fanatik buta kepada salah satu madhab ataupun kepada selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih
in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah Allah dan taatlah Rasulnya serta ulil amri di antara kalian, maksudnya adalah para penguasa dan ulama sunnah. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, dengan pemahaman para sahabat yang mereka berguru langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, maka kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena apa? Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Maka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Ini adalah memiliki akibat yang baik, ya. Kemudian memiliki keutamaan. Karena apa? Yang demikian itu memiliki keutamaan dan akibat yang baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga, ya, wasiatkan kepada kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amraini lang tadilu ma tamassaktum bihima, kitabullahi wa sunnata rasulih." Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, apabila kalian berpegang teguh tidak akan tersesat, yaitu kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.